Sahabat beriman, Al-Quran merangkum kisah iblis yang diusir dari syurga karena enggan bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Setelah diusir dan dilaknat, iblis memohon kepada Allah seraya berdoa. Dan iblis sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 14. Ayat tersebut menjelaskan bagaimana iblis meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi umur yang panjang. Allah pun menjawab doa iblis dalam firman-Nya, benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 15. Permohonan umur yang panjang dimanfaatkan iblis untuk menggoda dan menyesatkan manusia. Godaan iblis kepada manusia amatlah banyak, mulai dari hawa nafsu hingga perbuatan tercela yang menimbulkan dosa. Sifat iblis amat dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, ada 10 doa iblis yang dikabulkan. Doa iblis yang pertama, sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran, aku meminta agar Allah membiarkanku berbagi alam harta dan anak manusia. Allah mengizinkan, berbagilah dengan manusia dalam harta dan anak, dan janjikanlah mereka, tetapi tidaklah janji setan kecuali semua itu tipuan. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 64. Ayat tersebut menjelaskan, iblis akan makan dari harta yang tak disakatkan. Iblis juga akan makan makanan yang haram yang dicampur riba. Selain itu, iblis juga akan makan makanan yang tak dibacakan atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa iblis yang kedua, aku minta agar Allah membiarkanku ikut bersama dengan orang-orang yang berhubungan atau bersetubuh dengan istrinya tanpa berlindung kepada Allah. Setan akan ikut bersamanya dan anak yang dilahirkan akan sangat patuh kepada setan. Ketiga, aku minta agar aku bisa ikut bersama dengan orang yang menaiki kendaraan yang berjalan tidak untuk tujuan yang halal. Keempat, aku minta agar Allah menjadikan kamar mandi sebagai rumahku. Kelima, aku minta agar Allah menjadikan pasar sebagai masjidku. Keenam, aku minta agar Allah menjadikan syair dari penyair sebagai Qur'anku. Ketujuh, aku meminta agar Allah menjadikan pemabuk sebagai teman tidurku. Adapun doa iblis yang kedelapan terdapat di dalam Al-Quran. Aku meminta agar Allah memberikanku saudara, yaitu orang yang membelanjakan hartanya untuk maksiat. Allah berfirman, orang yang boros adalah saudara-saudara setan. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 27. Permintaan iblis yang ke-9, yaitu, aku minta agar Allah membuatku bisa melihat manusia, sementara mereka tak bisa melihatku. Dengan seizin Allah, hanya sebagian saja yang bisa melihatku. Sementara permintaan ke-10 iblis yang dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu, aku meminta agar Allah memberikanku kemampuan untuk mengalir dalam aliran darah manusia. Allah menjawab, silahkan. Dan aku bangga dengan kemampuan tersebut hingga hari kiamat. Sebagian besar manusia bersamaku di hari kiamat. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa iblis berkata, wahai Muhammad, aku tidak bisa menyesatkan orang. Aku hanya bisa membisikkan dan menggoda. Jika aku bisa menyesatkan, maka tidak akan tersisa seorang pun. Sebagaimana dirimu, kamu tidak dapat memberikan hidayah sedikit pun. Engkau hanya Rasul yang menyampaikan amanah. Jika kau bisa memberi hidayah, maka tak ada seorang pun yang kafir di muka bumi ini. Bahkan engkau hanya bisa menjadi penyebab untuk orang yang telah ditentukan sengsara hidupnya. Orang bahagia adalah orang yang telah ditulis bahagia sejak di perut ibunya. Sedangkan orang yang sengsara adalah orang yang telah ditulis sengsara sejak dalam kandungan. Hadis riwayat Mu'adz bin Jabal. Rasulullah SAW lalu membaca ayat di dalam Al-Quran. Mereka akan terus berselisih kecuali orang yang dirahmati oleh Tuhanmu. Al-Quran Surah Hud ayat 118 hingga 119. Nah, sahabat beriman, semoga kita bisa memahami permintaan iblis yang dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi pelajaran bagi kita untuk senantiasa menjaga diri agar terhindar dari godaan iblis. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.